Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, ada baiknya kita mendengarkan dulu tausiah sebelum iqamah yang disampaikan oleh Dr. Andus Samsul Hidayat MAG. Kepada Al Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Sidang jamaah zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat zuhur, mari kita sedikit mengkaji ilmu dari Allah, ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam kesempatan ini tadi sudah saya bacakan surat Al-Jasiyah ayat 23. Dalam ayat itu Allah memberikan penanaman kepada diri kita agar kita menghindarkan diri dari mempertuhankan hawa nafsu. Dalam ayat itu Allah seperti menegur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya itu teguran itu juga diberikan dan disampaikan kepada kita selaku pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita termasuk pengikut setia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Dan orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu Allah katakan fa'adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah biarkan orang itu sesat meskipun orang itu berilmu. Fa'adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah mengkhatam itu mensegel itu menutup telinganya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan juga menutup hatinya ditutup, telinganya ditutup, disegel oleh Allah, dan penglihatannya pun ditutup dengan tutup yang kuat. Nah, kalau sudah seperti itu Allah katakan faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberinya petunjuk selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa apabila kita
hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, artinya hawa nafsu menjadi Tuhan kita, seolah-olah menjadi Tuhan kita, kita dikendalikan, disetir oleh hawa nafsu kita, maka Allah akan membiarkan kita dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan sesat meskipun orang itu memiliki ilmu. Jadi ilmunya tidak bisa memberi arah terhadap hidupnya karena ilmunya dikalahkan oleh hawa nafsu. Ilmu ini termasuk ilmu-ilmu yang pokok, yaitu ilmu ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Jadi orang belajar ilmu agama tetapi jiwanya dikendalikan oleh hawa nafsu, maka ilmunya seolah-olah tidak berfungsi dan orang itu tetap dalam keadaan sesat dan dibiarkan oleh Allah dalam keadaan sesat. Kenapa? Karena Allah mensegel telinganya, pendengarannya. Allah menutup mata hatinya, hati nuraninya ditutup, tidak bisa menerima kebenaran. Yang diterima justru kesesatan, ilmu-ilmu kesesatan. Dan juga penglihatannya pun ditutup dengan tutup yang sangat kuat. Nah, karena yang menutup Allah, mensegel Allah, yang mengunci Allah, maka Allah katakan famay yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi petunjuk kepada orang itu selain dari Allah itu sendiri? Afala tadzakarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Di sini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, kita perlu untuk melakukan tazkiyatun nafas, mensucikan dan membersihkan jiwa, supaya jiwa kita ini hanya bisa dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini tathhirul qalbi wa tazkiyatun nafas, mensucikan hati dan membersihkan jiwa kita sehingga kita tidak dikendalikan oleh apapun siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita sudah dikendalikan oleh selain Allah, apalagi di dalam ayat itu yang mengendalikan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu telah menjadi seolah-olah menjadi Tuhan kita, pengendali hidup kita. Maka kebenaran tidak akan bisa masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan dalam tindakan kita. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, kita dibiarkan dalam keadaan sesat oleh Allah Ta'ala meskipun kita manusia adalah orang-orang yang berilmu. Jadi banyak orang berilmu, pangkat ilmunya tinggi, sekolahnya tinggi, doktor, profesor, tapi karena hawa nafsu menjadi pengendali hidupnya, maka ilmu yang sudah setingkat doktor, profesor itu tidak bisa mengarahkan hidupnya kepada arah hidup yang benar, arah hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi adalah sebaliknya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ini memberikan pelajaran kepada, karena itu ditujukan kepada Rasulullah pembawa risalah, Rasulullah yang mendakwahkan Al-Quran, As-Sunnah dan Islam. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah, kita juga punya tugas, kewajiban untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan kebenaran. Akan tetapi
kita tidak akan mampu mendakwahkan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang sudah dikunci mati hatinya, telinganya, dan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tetap diwajibkan untuk berdakwah, memberikan nasihat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka supaya tausiah kita, nasihat kita, pesan-pesan kita bisa sampai, bisa masuk dan membuka hatinya, membuka telinga, membuka mata, sehingga kebenaran bisa masuk, maka kita ini sebagai para da'i, penyampai dakwah, jangan hanya mengandalkan ilmu kita, keahlian kita semata. Kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa membuka segel yang dipasang oleh Allah ya Allah sendiri. Maka kita mohon kepada Allah. Jadi menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan, menyampaikan peringatan kepada sesama kita, sesama manusia. Yang pertama dengan tata cara yang baik sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Ud'u fi sabili ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan wajadilhum billati ya ahsan. Ajaklah ke jalan Allah, berikan nasihat untuk mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah bil hikmah, dengan cara yang bijaksana berdasar kepada petunjuk Al-Quran, wal mau'izatil hasanah, dengan petunjuk-petunjuk yang baik, bimbingan yang santun berdasarkan sunnah-sunnah Rasul, dan adu argumen dengan cara yang lebih baik, tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah tugas kita untuk saling mengingatkan, saling menasihati, saling bertausiah, insyaallah akan dibantu, ditolong oleh Allah. Pesan-pesan kita sampai, pesan-pesan yang baik dari orang lain pun sampai kepada hati nurani kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sama-sama memiliki kebaikan dalam hidup ini. Karena kaum muslimin, kaum mukminin antara yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ayat yang lain Allah menjadikan petunjuk agama berupa Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadikan kita orang-orang yang bersaudara di atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada tausiah di menjelang sholat zuhur ini. Mudah-mudahan pesan Allah agar kita mensucikan jiwa, membersihkan hati dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.